Malam di Jakarta Pusat selalu memiliki dua wajah, kemewahan yang gemerlap dari balik dinding beton, dan kesunyian yang mencekam bagi mereka yang terjaga di dalamnya. Di lantai 35 apartemen penthouse mereka, Alia berdiri mematung di depan jendela kaca setinggi langit-langit. Hujan badai di luar sana seolah mencerminkan kekacauan yang baru saja meledak di dalam dadanya, meski wajahnya tetap setenang permukaan telaga di musim dingin. Alia adalah seorang wanita yang hidup dalam presisi. Sebagai konsultan keuangan papan atas, hidupnya diatur oleh algoritma, neraca saldo, dan proyeksi keuntungan. Ia dikenal sebagai sang pemahat aset. Siapapun yang mempercayakan dana padanya akan melihat angka-angka itu tumbuh secara eksponensial. Namun, malam ini, sebuah variabel tak terduga masuk ke dalam persamaannya, mengancam untuk meruntuhkan seluruh struktur hidup yang ia bangun selama 7 tahun pernikahan. Suara langkah kaki yang berat namun berusaha diringankan terdengar dari arah pintu utama. Randy, suaminya, baru saja pulang. Alia? Belum tidur, sayang? Suara bariton itu terdengar begitu akrab, begitu hangat, sekaligus begitu palsu di telinga Alia sekarang. Randy mendekat, meletakkan tas kerjanya di atas meja marmer, lalu berjalan menuju Alia. Ia melingkarkan lengannya di pinggang Alia, memberikan kecupan ringan di pelipis istrinya. Aroma parfum woodsy maskulin yang kuat langsung menyerbu indera penciuman Alia. Namun, di bawah lapisan aroma kayu itu, ada sisa-sisa wewangi yang jauh lebih feminin dan tajam. Jasmine and sandalwood. Aroma yang Alia tahu betul hanya digunakan oleh satu orang, Sheila, mantan sahabatnya. Lembur lagi, Mas? Tanya Alia. Suaranya stabil, sebuah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang sudah terlatih menghadapi krisis pasar modal. Iya, klien dari Singapura itu benar-benar menguras energi. Mereka mengubah desain lobi di menit-menit terakhir. Aku lelah sekali, keluh Randy sambil melepaskan pelukannya dan berjalan menuju sofa untuk melepas jasnya. Alia hanya mengangguk kecil, matanya mengikuti setiap gerak-gerik pria itu. Randy adalah seorang arsitek yang karirnya meroket setelah menikahi Alia. Aset, koneksi, bahkan firma arsitektur yang dikelola Randy saat ini, sebagian besar adalah hasil suntikan dana dan relasi dari keluarga besar Alia. Tanpa Alia, Randy hanyalah seorang sarjana teknik biasa dengan mimpi yang terlalu besar. Aku mandi dulu ya, lengket sekali, pamit Randy sambil berlalu menuju kamar utama. Begitu pintu kamar mandi tertutup dan suara gemericik air terdengar, topeng ketenangan Alia retak sedikit. Ia melangkah menuju sofa tempat jas abu-abu Randy tergeletak lemas. Jantungnya berdegup kencang, sebuah sensasi yang jarang ia rasakan bahkan saat menghadapi kerugian miliaran rupiah di bursa saham. Ia meraih jas itu. Jemarinya merayap ke saku bagian dalam. Instingnya, yang selama ini selalu benar dalam urusan bisnis, kini menuntunnya pada sebuah kebenaran pahit. Ia menemukan secari kertas kecil yang kaku. Sebuah kwitansi dari butik Deluxe, toko perhiasan paling eksklusif di Jakarta. Alia membuka lipatan kertas itu. Matanya menyipit saat membaca rinciannya. Item, Eternity Knot Diamond Necklace, 2.5 carat. Harga, 185 juta rupiah. Status, lunas, pembayaran via kartu kredit. Tanggal, hari ini, 14 Mei 2026. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Hari ini adalah hari Selasa biasa, bukan hari ulang tahun Alia, bukan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kalung itu jelas bukan untuknya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Alia mengambil ponselnya dan mencari satu nama, Sheila Amara. Sheila adalah sahabat Alia sejak masa kuliah yang setahun lalu terlilit skandal keuangan. Saat itu, Randy adalah orang yang paling keras melarang Alia membantu Sheila. Betapa ironisnya kata-kata itu sekarang. Alia melihat instastory terbaru Sheila. Sebuah video singkat di sebuah restoran fine dining yang remang-remang. Fokus kamera tertuju pada leher Sheila, di mana sebuah kalung berlian dengan desain Eternity Knot berkilau terkena cahaya lilin. Tak karirnya tertulis, Somone finally knows how to treat a queen. Thanks for the late night gift, my Eratawa. Alia terduduk di lantai, bersandar pada kaki sofa. Mual yang hebat menghantam ulu hatinya. Huruf R itu tidak mungkin merujuk pada orang lain. Randy adalah satu-satunya R
yang memiliki akses ke kartu kredit tambahan atas nama perusahaan mereka. Jadi ini permainannya, bisik Alia pada kegelapan. Pikiran pertamanya adalah berteriak. Namun, otak finansial Alia segera mengambil alih. Emosi adalah liabilitas, sedangkan logika adalah aset. Ia mulai menghitung. Jika ia menggugat cerai besok tanpa persiapan, Randy berhak atas setengah dari harta bersama. Itu berarti Randy akan keluar dari pernikahan ini membawa modal besar untuk hidup bahagia dengan selingkuhannya. Tidak akan kubiarkan, desis Alia. Matanya kini berkilat tajam. Kau ingin mencuri dariku, Randy? Mari kita lihat seberapa banyak yang tersisa untukmu setelah aku selesai. Alia berdiri, melipat kembali kwitansi itu dan memasukkannya kembali ke saku jas Randy persis di posisi semula. Ia merapikan bantal sofa, lalu berjalan menuju dapur untuk meminum segelas air dingin, memaksa setiap sel di tubuhnya untuk tenang. Saat suara pintu kamar mandi terbuka, Alia sudah duduk di meja makan, menghadap laptopnya yang menyala. Wajahnya kembali menjadi The Ice Queen yang tak terbaca. Al, kamu bekerja terlalu keras. Randy muncul dengan hanya mengenakan handuk. Ayo tidur, besok kan ada pertemuan besar. Alia menoleh, memberikan senyuman tipis. Sebentar lagi, Mas. Aku hanya sedang meninjau beberapa aset kita. Sepertinya ada beberapa portofolio yang perlu dipindahkan agar lebih aman dari risiko tak terduga. Randy tertawa kecil, tidak menangkap nada ganda dalam kalimat istrinya. Aku beruntung punya istri sepertimu. Kita tim yang hebat, kan? Sangat hebat, Mas, jawab Alia pelan. Malam itu, saat Randy mendengkur halus di sampingnya, Alia tidak memejamkan mata. Ia mulai menyusun daftar. Rekening bank, sertifikat tanah, kepemilikan saham, hingga koleksi jam tangan mewah milik Randy. Ia akan menarik jaring-jaringnya dengan sangat perlahan. Permainan baru saja dimulai. Di dunia Alia, angka tidak pernah berbohong, hanya manusia yang melakukannya. Dan bagi para pembohong, Alia tidak pernah memberikan pengampunan, hanya kebangkrutan mutlak. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah gorden otomatis di kamar utama, namun bagi Alia, cahaya itu tidak membawa kehangatan. Ia sudah bangun sejak pukul 5 pagi, melakukan rutinitas yang sama seperti hari-hari biasanya. Meditasi, segelas air lemon hangat, dan memeriksa pergerakan pasar saham global. Namun, pagi ini, ada satu rutinitas tambahan yang ia masukkan ke dalam agendanya, pengintaian aset secara senyap. Randy masih mendengkur di balik selimut sutra, tampak sangat tenang seolah tidak memiliki dosa sebesar gunung yang disembunyikannya. Alia menatap punggung suaminya dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Di kepala Alia, pria itu bukan lagi belahan jiwanya, melainkan sebuah entitas risiko yang harus segera dikarantina sebelum menyebabkan kebangkrutan total pada hidupnya. Selamat pagi, sayang, gumam Randy dengan suara serak khas bangun tidur saat ia merasakan pergerakan Alia di sisi tempat tidur. Ia mencoba meraih tangan Alia, namun Alia dengan sigap berdiri, berpura-pura hendak mengambil jubah mandinya. Pagi, Mas. Aku sudah buatkan kopi di meja. Aku harus berangkat lebih awal hari ini, ada rapat darurat dengan klien dari London, ucap Alia sambil berjalan menuju kamar mandi. Suaranya terdengar sangat normal, sebuah topeng kesabaran yang ia pasang dengan sangat presisi. Di dalam kamar mandi yang luas dan mewah itu, Alia menarik napas panjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Matanya sedikit sembab karena kurang tidur, namun sorot matanya tajam. Ia merogoh ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada sekretaris pribadinya, Maya. Maya, kumpulkan semua laporan pengeluaran kartu kredit korporat atas nama Randy dalam 6 bulan terakhir. Kirim ke email pribadi-pribadiku yang baru. Pastikan tidak ada orang lain di kantor yang tahu. Tak butuh waktu lama, balasan masuk. Siap, Bu. Akan saya kerjakan segera. Alia tahu ia harus bergerak cepat. Di meja kerjanya di kantor, ia tidak menyentuh laporan klien. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada data yang dikirimkan Maya. Saat matanya memindai angka-angka itu, kemarahannya kembali mendidih. Ada aliran dana yang konsisten setiap bulannya, jumlah yang tidak terlalu besar untuk memicu alarm sistem, namun jika diakumulasikan, nilainya mencapai miliaran rupiah.
Sewa apartemen di Dharma Wangsa, belanja di butik desainer, makan malam di restoran mewah bintang 5 setiap Jumat malam, gumam Alia sambil mencatat detail-detail itu di buku catatan kecil yang ia simpan di brankas pribadinya. Semua pengeluaran itu tidak pernah muncul dalam laporan keuangan rumah tangga mereka yang dikonsolidasikan. Randy rupanya menggunakan celah dalam sistem akuntansi firma arsiteknya sendiri untuk mencuci uang guna membiayai gaya hidup mewah Sheila. Namun, kejutan sesungguhnya muncul saat Alia memeriksa struktur kepemilikan saham di beberapa proyek properti yang sedang dikerjakan Randy. Ada sebuah perusahaan cangkang bernama Esa Properti Utama yang tercatat sebagai pemegang saham minoritas di hampir setiap proyek besar Randy. Esa. Sheila amarah, desis Alia. Randy secara sistematis memindahkan sebagian dari keuntungan bisnis keluarga mereka ke perusahaan milik selingkuhannya. Pria itu sedang membangun sekoci penyelamat untuk masa depannya bersama Sheila dengan menggunakan kayu yang ia curi dari kapal Alia. Sore harinya, Alia pulang lebih awal. Ia mampir ke sebuah toko bunga dan membeli satu buket bunga lili besar. Saat Randy pulang, ia disambut oleh aroma masakan rumahan yang lezat, sesuatu yang jarang dilakukan Alia karena kesibukannya. Wah, ada acara apa ini? Bau masakannya enak sekali, tanya Randy dengan wajah cerah, tampak sangat senang melihat istrinya yang biasanya kaku di dapur kini mengenakan celemek. Selama makan malam, Alia bersikap luar biasa manis. Ia mendengarkan cerita Randy dengan penuh minat, memberikan pujian-pujian kecil yang membuat ego Randy melambung. Inilah kunci rencana Alia, membuat Randy merasa sangat aman. Mas, aku sedang berpikir soal masa depan kita, ucap Alia sambil menuangkan anggur ke gelas Randy. Meskipun kita belum punya anak, tidak ada salahnya kan kita mulai menata aset. Randy mengangguk setuju. Tentu, Al. Apa idemu? Rumah ini dan tanah di Sentul, aku rasa sebaiknya kita balik nama atas namaku saja. Secara pajak, itu akan jauh lebih menguntungkan karena posisiku sebagai konsultan independen. Dan juga, itu bisa menjadi jaminan jika suatu saat terjadi sesuatu dengan firma arsitekturmu, kata Alia dengan nada bicara yang sangat profesional namun penuh kasih. Randy tertegun sejenak. Namun, di dalam otaknya, ini adalah kesempatan emas. Jika aset utama dipindahkan ke nama Alia, ia bisa lebih leluasa menggunakan dana di perusahaannya sendiri untuk Sheila tanpa takut hartanya disita jika suatu saat ia ketahuan dan mereka bercerai. Ia pikir ia sedang mengakali Alia. Kamu benar, Al. Kamu selalu selangkah lebih maju. Baiklah, siapkan saja dokumennya, nanti aku tanda tangani, ujar Randy dengan nada santai. Alia merasakan kemenangan kecil berdesir di dadanya. Umpan dimakan, batinnya. Malam itu, setelah Randy tertidur, Alia berdiri di balkon. Ia mengirimkan pesan kepada pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Pak Gunawan, saya butuh pertemuan besok pagi. Siapkan draft pengalihan aset hibah dan kumpulkan bukti transfer gelap yang saya kirimkan. Kita mulai operasinya. Alia menatap langit malam yang tanpa bintang. Ia tidak merasa sedih lagi. Kesedihan adalah untuk mereka yang lemah, dan Alia telah memilih untuk menjadi kuat. Ia akan terus memakai topeng istri yang sempurna ini sampai setiap rupiah, setiap meter tanah, dan setiap lembar saham kembali ke tangannya. Topengnya sudah terpasang sempurna, dan pertunjukan baru saja dimulai. Kantor Hukum Gunawan Ako terletak di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, tempat di mana dinding-dinding kaca tebal kedap suara menyimpan ribuan rahasia paling kelam para elit Jakarta. Alia melangkah masuk dengan setelan blazer hitam tajam dan kacamata gelap. Penampilannya memancarkan otoritas dingin yang membuat staf di lobi segera berdiri tegak menyambutnya. Di dalam ruangan kerja yang dipenuhi buku-buku hukum berjilid kulit, Pak Gunawan, pria parubaya dengan tatapan mata setajam elang yang dikenal sebagai The Shark di dunia hukum perceraian, sudah menunggu. Di atas mejanya, tumpukan berkas digital yang dikirimkan Alia semalam telah tersusun rapi dalam map-map fisik yang siap dieksekusi. Ibu Alia, sapanya dengan suara berat yang menenangkan. Data yang ibu kirimkan sangat lengkap. Sangat mendetail untuk ukuran seseorang yang sedang berada dalam tekanan emosional yang hebat. Alia duduk, meletakkan tas tangannya dengan ketenangan yang mengerikan. Di dunia saya, Pak Gunawan, emosi hanya akan membuat angka menjadi kacau. Saya tidak butuh simpati, saya butuh hasil yang bersih dan mutlak.
Pak Gunawan mengangguk perlahan. Ia sudah sering menangani kasus pengkhianatan kelas kakap, namun jarang melihat klien secerdas Alia. Kebanyakan wanita akan datang padanya dengan air mata, tetapi Alia datang dengan bukti transfer dan strategi serangan balik yang rapi. Baik, berdasarkan bukti transfer ke perusahaan Esa Properti Utama, kita punya dasar kuat untuk tuduhan penggelapan aset perusahaan keluarga. Namun, yang paling krusial adalah dokumen yang Ibu sebutkan semalam. Pengalihan aset rumah dan tanah Sentul sebagai hibah. Alia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini dokumen yang sudah ditandatangani Randy tadi pagi. Dia pikir ini hanya prosedur rutin untuk efisiensi pajak tahunan. Dia bahkan tidak membaca klausul kecil di halaman terakhir yang menyatakan bahwa hibah ini bersifat mutlak dan melepaskan segala hak klaim harta bersama di kemudian hari untuk aset tersebut. Pak Gunawan tersenyum tipis. Langkah kuda yang sangat berani. Dengan dokumen ini, secara legal, Randy sudah kehilangan hampir 60% kekayaan bersihnya bahkan sebelum persidangan dimulai. Namun, Alia belum puas. Ia ingin Randy merasakan apa yang pria itu rencanakan untuknya. Ia kemudian memberikan instruksi kedua, menyewa detektif swasta untuk memasang kamera tersembunyi dan penyadap suara di apartemen rahasia Randy di Dharma Wangsa. Alia menginginkan rekaman video tak terbantahkan yang bisa menghancurkan reputasi Randy di depan Dewan Komisaris dan keluarga besarnya. Setelah meninggalkan kantor hukum, Alia membuat janji temu dengan seorang rekan bisnis lamanya di sebuah kafe terpencil. Rekan tersebut adalah seorang manajer investasi yang berutang budi besar pada Alia. Bantu aku mendirikan satu proyek investasi properti fiktif yang tampak sempurna di permukaan, ujar Alia tanpa basa-basi. Sebut saja proyek Emerald Coast. Buat brosurnya sangat menggiurkan dengan proyeksi keuntungan 25%. Pastikan informasi ini bocor ke Randy melalui orang ketiga yang dia percayai. Rencana Alia sangat licin. Ia tahu Randy sedang haus akan modal besar untuk membiayai ambisi Sheila yang ingin membuka butik internasional. Randy pasti akan mencari cara cepat untuk menggandakan uang yang tersisa di rekening operasional firma arsiteknya. Proyek Emerald Coast akan menjadi lubang hitam yang menghisap sisa-sisa dana cair Randy hingga tak bersisa. Malamnya, Alia kembali ke rumah dengan senyum yang tampak lebih cerah. Ia bahkan membawakan hadiah untuk Randy, sebuah jam tangan mewah edisi terbatas. Mas, ini untuk merayakan kerja kerasmu, ucap Alia sambil memeluk Randy dari belakang di ruang kerja. Randy tampak girang. Al, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih, sayang. Alia membenamkan wajahnya di bahu Randy, menghirup aroma parfum yang masih menyisakan jejak Sheila di sana. Hatinya dingin. Tentu, Mas. Oh ya, aku sempat dengar kabar di klub golf tadi, ada proyek baru bernama Emerald Coast yang sedang butuh investor awal. Katanya keuntungannya luar biasa besar, tapi ya, aku bilang kita sudah cukup sibuk. Mata Randy seketika berbinar. Proyek pesisir? Aku juga sempat mendengar desas-desusnya. Benarkah? Jangan terlalu gegabah, Mas. Kita harus sangat hati-hati, ucap Alia menggunakan teknik psikologi terbalik. Semakin Alia melarang, semakin Randy akan merasa bahwa itu adalah peluang emas. Jangan khawatir, Al. Kalau memang bagus, bukankah ini untuk masa depan kita juga? Randy mengecup kening Alia, tanpa tahu bahwa di saat yang sama, ponsel Alia bergetar pelan. Sebuah notifikasi masuk dari detektif swastanya. Target masuk ke apartemen Dharma Wangsa bersama subjek kedua. Kamera aktif. Alia berjalan menuju dapur dengan alasan mengambil minum. Di layar ponselnya, ia melihat Randy sedang tertawa bersama Sheila di apartemen yang furniturnya dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan Alia. Istrimu yang sok pintar itu benar-benar tidak curiga? Suara Sheila terdengar manja. Dia malah memindahkan rumah ke namanya sendiri. Randy tertawa meremehkan. Dia itu terlalu kaku, sampai lupa pakai perasaan. Biarkan saja dia merasa menang dengan rumah itu, toh modal di kantorku masih banyak. Setelah proyek besar ini cair, kita pergi ke Paris dan biarkan dia membusuk sendirian. Alia mematikan ponselnya. Air matanya tidak jatuh lagi. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati, melainkan predator yang sedang menunggu mangsanya masuk lebih dalam ke dalam perangkap. Langkah kuda telah dilakukan. Benteng pertahanan Randy sudah mulai runtuh dari dalam. Sekarang,
tinggal menunggu waktu sampai Alia melakukan skakmat mutlak. Minggu-minggu berikutnya adalah pertunjukan sandiwara paling melelahkan namun paling memuaskan bagi Alia. Di kantor, ia adalah eksekutif yang dingin dan efisien. Namun, begitu melintasi ambang pintu apartemennya, ia bertransformasi menjadi sosok istri naif yang sangat suportif. Ia bahkan mulai sering menanyakan perkembangan ide-ide bisnis Randy, sesuatu yang membuat ego suaminya membumbung tinggi hingga ke awan. Randy, yang merasa telah berhasil menjinakkan kecerdasan istrinya dengan sedikit afeksi palsu, mulai bergerak agresif. Umpan proyek fiktif Emerald Coast yang dilemparkan Alia melalui informan rahasia rupanya telah mencengkeram imajinasi Randy sepenuhnya. "Al, aku sudah mempelajari proyek Emerald Coast yang kamu ceritakan tempo hari," ujar Randy suatu malam sambil menunjukkan beberapa brosur eksklusif yang sebenarnya dicetak oleh firma hukum Pak Gunawan. "Ini gila. Pengembangnya punya rekam jejak luar biasa di luar negeri. Kalau kita masuk sebagai investor awal, dalam 1 tahun kita bisa membeli 2 unit apartemen lagi di Singapura." Alia menyesap tehnya perlahan, menyembunyikan kilat kemenangan di matanya. "Tapi Mas, modal yang diminta cukup besar, kan? Minimal 10 miliar rupiah untuk 1 slot investor utama. Apa firma arsitekmu punya dana cair sebanyak itu sekarang?" Randy terdiam sejenak. Ia tampak berpikir keras. "Ada beberapa tagihan proyek yang baru cair, dan aku bisa meminjam sedikit dari dana cadangan operasional." "Sheila, maksudku, tim risetku juga bilang ini peluang langka." Alia hampir tersedak saat Randy nyaris menyebut nama selingkuhannya, namun ia tetap tenang. "Kalau kamu yakin, aku tidak akan menghalangi. Tapi ingat Mas, semua dokumen harus diperiksa legalitasnya. Jangan sampai ada celah." "Tentu, sayang. Aku akan minta orang hukum kepercayaanku memeriksanya," jawab Randy dengan nada sombong, tanpa tahu bahwa orang hukum yang ia maksud sebenarnya sudah berada di bawah pengaruh koneksi Alia. Keesokan harinya, Alia menerima laporan dari tim manajer investasinya. Randy telah memindahkan dana sebesar 12 miliar rupiah ke rekening penampungan proyek Emerald Coast. Dana itu adalah kombinasi dari keuntungan firma arsiteknya, pinjaman bank atas nama perusahaan, dan, yang paling mengejutkan sekaligus memuaskan bagi Alia, dana darurat yang selama ini Randy sembunyikan di rekening rahasianya. "Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya demi Sheila," gumam Alia saat membaca laporan itu di kantornya. "Bagus. Semakin besar taruhannya, semakin dalam jatuh miskinnya nanti." Namun, Alia tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa secara legal, ia masih tercatat sebagai penjamin di beberapa utang perusahaan Randy. Ia harus memutuskan rantai itu. Alia kemudian mengundang Randy ke sebuah makan siang mewah. Di sana, ia menyodorkan beberapa dokumen restrukturisasi perusahaan. "Mas, karena sekarang kamu sedang fokus ke investasi besar di Emerald Coast, aku sarankan kita memisahkan tanggung jawab finansial kita sepenuhnya. Ini hanya untuk melindungi namaku sebagai konsultan jika proyekmu itu, amit-amit, mengalami kendala teknis. Ini juga bagus untuk profil kreditmu secara mandiri," jelas Alia dengan nada sangat persuasif. Randy, yang sudah merasa menjadi jutawan masa depan berkat janji keuntungan 25%, menandatangani dokumen itu tanpa curiga. Ia merasa Alia justru sedang memberinya kebebasan untuk mengelola hartanya sendiri. Padahal, dengan tanda tangan itu, Alia baru saja menghapus namanya dari segala beban utang yang mungkin akan menjerat Randy saat proyek fiktif itu meledak nanti. Di sisi lain, pengintaian di apartemen Dharma Wangsa memberikan data yang semakin berharga. Alia memiliki rekaman saat Randy memberikan kartu kredit tambahan kepada Sheila, yang digunakan wanita itu untuk membeli tas-tas Hermes dan jam tangan mewah. Setiap transaksi itu tercatat dalam basis data yang dikelola Maya, sekretaris Alia. Satu malam, Alia melihat rekaman yang paling menyakitkan sekaligus paling menguntungkan. Di layar, Sheila sedang merajuk karena Randy belum juga menceraikan Alia. "Sabar, sayang," suara Randy terdengar lembut di rekaman itu. "Aset rumah dan tanah sudah atas nama Alia, itu memang benar. Tapi uang tunai yang aku tanam di Emerald Coast itu atas namaku sendiri. Begitu untungnya cair, kita punya cukup modal untuk hidup di luar negeri. Biarkan Alia punya rumah kosong itu, tapi dia tidak akan punya uang untuk membayar pajaknya."
Sheila tertawa kecil. Kamu pintar sekali, Randy. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat tahu suaminya sudah tidak punya speser pun di bank. Alia mematikan rekaman itu. Dadanya sesak, namun ia tidak menangis. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah kalkulasi yang sempurna. Langkah terakhir dari jebakan ini adalah membuat Randy merasa sangat aman. Alia sengaja merencanakan sebuah liburan keluarga ke Paris bulan depan, tepat di saat proyek Emerald Coast seharusnya memberikan laporan laba pertama. Randy menyambut ide itu dengan antusias, mengira itu akan menjadi kado perpisahan yang manis sebelum ia meninggalkan Alia. Dia pikir dia sedang menyiapkan pelarian, batin Alia sambil menatap kalender kerjanya. Dia tidak tahu bahwa tiket ke Paris itu tidak akan pernah digunakan, karena sebelum tanggal itu tiba, semua pintunya sudah akan terkunci dari luar. Alia kemudian menelepon Pak Gunawan. Dokumen pengalihan aset sudah aman. Dana investasi sudah masuk ke rekening penampungan kita. Bukti perselingkuhan sudah lebih dari cukup. Sekarang, kita siapkan tahap berikutnya, membuat Sheila merasa dia telah menang sebelum kita jatuhkan dia ke titik terendah. Malam itu, Alia tidur dengan sangat nyenyak. Di sampingnya, Randy mungkin bermimpi tentang kekayaan dan wanita lain, namun Alia bermimpi tentang keadilan yang sudah di depan mata. Jebakan telah dipasang, umpan telah ditelan bulat-bulat, dan sekarang Alia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menarik tuasnya. Di dunia keuangan, tidak ada yang namanya makan siang gratis, dan Randy akan segera membayar tagihan termahal dalam hidupnya. Udara di ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan Mega Kuningan itu terasa sejuk, namun bagi Alia, setiap tarikan napasnya adalah api yang terkendali. Malam ini adalah gala perayaan ulang tahun firma hukum terkemuka, sebuah acara sosial yang dihadiri oleh para pengusaha dan sosialita. Alia tampil memukau dengan gaun velvet berwarna merah marun yang elegan, sementara Randy berdiri di sampingnya dengan setelan tuxedo yang sangat pas, setelan yang dibayar oleh dividen perusahaan Alia bulan lalu. Al, lihat siapa yang datang, bisik Randy, suaranya mendadak tegang dan tangannya sedikit bergetar saat memegang gelas sampanye. Alia menoleh dan melihat Sheila melangkah masuk dengan gaun keemasan yang mencolok. Wanita itu tampak sangat percaya diri, seolah-olah dia adalah pusat semesta. Dan yang paling menarik perhatian adalah kalung berlian Eternity Knot yang melingkar di lehernya, kalung yang kwitansinya ditemukan Alia di saku jas Randy beberapa minggu lalu. Berlian itu berkilau menyakitkan di bawah lampu kristal, sebuah simbol pengkhianatan yang nyata. Oh, itu Sheila, kan? Sudah lama sekali aku tidak melihatnya, ucap Alia dengan nada suara yang sangat tenang. Ayo kita sapa, Mas. Bagaimanapun dia dulu sahabatku. Randy tampak ragu, wajahnya sedikit pucat. Apa tidak sebaiknya kita hindari saja? Kamu tahu sendiri skandal keuangannya dulu. Itu masa lalu, Mas. Sekarang dia tampak sangat sukses. Lihat kalung itu, harganya pasti luar biasa. Alia menarik lembut lengan Randy, memaksa suaminya untuk melangkah mendekati sang madu. Saat mereka berhadapan, Sheila sempat tersentak. Matanya bertemu dengan mata Alia, mencari tanda-tanda kemarahan atau kecurigaan. Namun, yang ia temukan hanyalah senyum hangat dan tatapan ramah dari seorang sahabat lama yang tampak naif. Sheila, pangling sekali aku melihatmu, sapa Alia sambil memeluk Sheila dengan akrab, sebuah pelukan yang dirancang untuk merasakan detak jantung Sheila yang mulai tak beraturan karena panik. Kamu terlihat sangat makmur sekarang. Sheila mencoba menenangkan dirinya, melirik Randy yang berdiri kaku seperti patung. Alia, ya, sudah lama ya. Hidup memang sedang berbaik hati padaku akhir-akhir ini. Aku bisa melihatnya. Alia menyentuh jemarinya ke arah leher Sheila, hampir mengenai kalung berlian itu. Kalung ini indah sekali. Siapa yang memberikannya? Pasti seseorang yang sangat mencintaimu dan mengenal seleramu dengan baik. Sheila melirik Randy dengan tatapan penuh kemenangan yang hampir tak bisa disembunyikan. Hanya hadiah dari seseorang yang spesial. Dia bilang aku berhak mendapatkan yang terbaik. Randy berdehem keras, mencoba mengalihkan pembicaraan. Sheila, senang melihatmu baik-baik saja. Kami harus menyapa tuan rumah dulu. Tunggu dulu, Mas, potong Alia dengan lembut namun tegas. Sheila, kamu harus tahu, Randy juga baru saja memberiku kejutan hebat.
Sebuah investasi besar di proyek Emerald Coast. Dia bilang itu untuk jaminan masa tua kami nanti. Alia memperhatikan bagaimana wajah Sheila berubah dalam sepersekian detik. Rasa puas di wajah Sheila mendadak digantikan oleh kebingungan yang samar. Sheila tahu tentang investasi itu, tetapi dia tidak menyangka Randy mengatakan pada Alia bahwa itu adalah investasi bersama. Oh, ya? Baguslah kalau begitu, sahut Sheila pendek, suaranya terdengar agak tajam. Iya, Randy memang suami yang sangat protektif soal keuangan, lanjut Alia, sengaja menekan setiap kata. Dia bahkan baru saja memindahkan kepemilikan rumah mewah kami sepenuhnya ke namaku sebagai hibah mutlak. Dia bilang, dia ingin memastikan aku punya tempat berlindung yang aman jika bisnis arsiteknya goyah. Bukankah itu manis, Sheila? Pukulan Alia telak mengenai sasaran. Sheila menoleh ke arah Randy dengan tatapan menuntut penjelasan. Randy pernah berjanji pada Sheila bahwa rumah itu akan mereka tempati bersama setelah perceraian, dan Randy tidak pernah bercerita bahwa secara legal rumah itu kini 100% milik Alia. Benarkah, Randy? Tanya Sheila, suaranya kini mengandung nada dingin yang tak tersembunyi lagi. Randy berkeringat dingin. Itu hanya untuk urusan administrasi pajak, Sheila. Jangan dibahas di sini. Alia tersenyum simpul, menikmati badai yang ia ciptakan di antara dua pengkhianat itu. Kenapa tidak boleh dibahas? Oh, lihat itu, ada Pak Gunawan, pengacaraku. Dia sangat ahli memastikan bahwa semua yang menjadi hakku tetap di tanganku. Sheila merasa suasana menjadi sangat menyesakkan. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Aku permisi dulu. Ada teman yang harus kutemui, ujar Sheila terburu-buru, meninggalkan mereka dengan langkah cepat. Randy tampak sangat gelisah. Al, perutku tiba-tiba sakit. Aku ke toilet sebentar ya. Alia melepaskan lengan suaminya dengan elegan. Tentu, Mas. Jangan lama-lama. Begitu Randy pergi mengejar Sheila, yang sudah pasti sedang mengamuk di lorong hotel, Alia mendekat ke arah Pak Gunawan yang berdiri di sudut ruangan. Senyum ramahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi predator yang dingin. Bagaimana, Pak? Tanya Alia tanpa emosi. Sempurna, Bu. Detektif saya sudah merekam percakapan mereka. Sheila sedang mengancam Randy karena merasa dibohongi soal aset rumah, dan Randy menjanjikan bahwa dana di Emerald Coast adalah tiket mereka untuk kabur. Dia mengaku telah mengosongkan rekening kantornya untuk itu, lapor Pak Gunawan dengan suara sangat rendah. Alia mengangguk puas. Biarkan mereka bertengkar. Semakin mereka tidak percaya satu sama lain, semakin mudah bagi kita untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Malam itu, Alia menatap bayangan dirinya di gelas kristal. Pertemuan tiga sisi ini bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan penanaman benih kehancuran. Ia ingin mereka saling cakar saat seluruh dunia mereka runtuh. Alia menyadari bahwa kecerdasan yang tenang jauh lebih mematikan daripada pengkhianatan yang paling licin sekalipun. 2 hari setelah ketegangan di ballroom hotel, atmosfer di dalam apartemen rahasia Randy di Dharma Wangsa terasa seberat timah. Alia duduk di ruang kerjanya yang gelap, hanya diterangi cahaya biru dari layar monitor ganda. Di depannya, rekaman audio dan video dari penyadap yang dipasang detektif swasta sedang berputar. Ini adalah potongan teka-teki terakhir yang ia butuhkan untuk menyempurnakan berkas persidangannya. Di layar, ia melihat Randy sedang mondar-mandir dengan wajah frustrasi, sementara Sheila duduk di sofa sambil bersedekap, matanya menyala penuh amarah. Kamu bilang rumah itu akan jadi milik kita, Randy. Suara Sheila meninggi, melengking melalui pengeras suara laptop Alia. Tapi Alia bilang di depan semua orang bahwa rumah itu sudah dihibahkan padanya. Kamu membohongiku. Itu hanya taktik, Sheila. Kamu tidak mengerti soal hukum aset. Randy mencoba membela diri, meskipun suaranya terdengar gemetar. Aku harus membuat Alia merasa aman agar dia tidak curiga saat aku memindahkan dana besar ke Emerald Coast. Begitu investasi itu cair bulan depan, kita akan punya uang yang jauh lebih banyak daripada harga rumah itu. Kita bisa beli villa di Prancis jika kamu mau. Dan bagaimana kalau dia tahu? Dia tidak sebodoh yang kamu kira. Sheila membentak. Dia memang pintar soal angka, tapi dia buta soal cinta. Randy tertawa sinis, sebuah tawa yang membuat perut Alia mual. Dia sangat haus akan perhatian.
Sedikit pelukan dan janji-janji manis, dia langsung memberikan tanda tangan apapun yang aku minta. Dia bahkan baru saja menandatangani surat pelepasan tanggung jawab utang perusahaan, yang artinya aku bisa menarik semua kredit bank tanpa menyeret namanya. Dia pikir aku sedang melindunginya, padahal aku sedang mengosongkan lumbungnya. Alia memejamkan mata sejenak, meresapi rasa perih yang menjalar di dadanya. Mendengar pria yang ia cintai selama 7 tahun menganggapnya sebagai mangsa yang mudah adalah jenis rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh logika finansial manapun. Namun, saat ia membuka mata kembali, sorot matanya sudah sedingin es. "Kau salah, Randy," bisik Alia pada layar. "Aku tidak buta. Aku hanya sedang membiarkanmu menggali lubang yang cukup dalam untuk kalian berdua." Alia menekan tombol rekam untuk bagian percakapan yang paling krusial. Randy mulai membocorkan rencana jahatnya secara detail. Ia mengaku telah memalsukan tanda tangan Dewan Komisaris untuk mencairkan dana darurat perusahaan arsiteknya guna menambah slot investasi di proyek fiktif Emerald Coast. Ia juga mengakui telah menyisihkan sebagian dana tersebut ke rekening pribadi Sheila di luar negeri. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Keesokan paginya, Alia bertemu dengan Pak Gunawan di sebuah taman yang sepi. Ia menyerahkan sebuah flash disk berisi semua rekaman tersebut. "Ini bukti terakhirnya, Pak," ujar Alia datar. "Rekaman pengakuan penggelapan dana dan niat untuk melarikan diri ke luar negeri." Pak Gunawan memeriksa isinya sebentar melalui tabletnya. Ia mengangguk dengan ekspresi puas. "Dengan ini, kita tidak hanya akan memenangkan gugatan cerai dan harta gono gini, tapi kita juga bisa memastikan Randy menghadapi tuntutan pidana. Saya akan segera mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama dan melaporkan dugaan penggelapan ini ke pihak berwajib secara bersamaan." "Tunggu, Pak," potong Alia. "Jangan sekarang. Saya ingin mereka merasa benar-benar berada di puncak sebelum saya menjatuhkannya. Proyek Emerald Coast akan memberikan laporan laba fiktif pertama mereka lusa. Saya ingin Randy merayakannya dengan Sheila. Saya ingin mereka memesan tiket pesawat, merencanakan pesta, dan merasa bahwa mereka telah berhasil mengalahkanku." Ibu Alia benar-benar sangat sabar, puji Pak Gunawan, sedikit ngeri dengan ketenangan kliennya. "Sabar adalah investasi dengan bunga tertinggi, Pak," jawab Alia dengan senyum tipis yang mematikan. Sore itu, Alia pulang ke rumah dan menemukan Randy sedang bersenandung di ruang tengah. Pria itu tampak sangat bahagia. Ia bahkan membawakan Alia sebuket bunga mawar merah besar. "Ada apa ini, Mas? Sepertinya suasana hatimu sangat bagus," tanya Alia sambil menerima bunga itu, yang baunya justru terasa busuk di hidungnya. "Kabar gembira, Al. Proyek Emerald Coast baru saja mengirimkan laporan awal. Hasilnya jauh di atas ekspektasi. Kita akan menjadi sangat kaya dalam waktu singkat." Randy memeluk Alia erat, namun Alia merasa seperti sedang dipeluk oleh seekor ular yang siap melilit lehernya. "Wah, selamat ya, Mas. Aku bangga padamu." Alia membalas pelukan itu, tangannya menepuk punggung Randy dengan lembut. Di balik pundak Randy, Alia menatap dinding ruang tamu yang dipenuhi foto-foto pernikahan mereka. Ia menyadari bahwa cinta yang pernah ada di sana sudah mati sejak lama, dikubur oleh ketamakan pria yang sedang memeluknya ini. Namun, ia tidak merasa kehilangan lagi. Ia merasa bebas. Malam itu, Alia mengirimkan satu email terakhir kepada Maya, sekretarisnya. "Maya, besok pagi pukul 9, bekukan semua akses Randy ke sistem keuangan kantor. Cabut semua kartu kredit korporat atas namanya. Dan pastikan tim audit masuk ke ruangannya tepat saat dia sampai. Semua bukti sudah lengkap. Rekaman video, bukti transfer, kwitansi perhiasan, hingga pengakuan lisan pengkhianatan." Alia telah menyelesaikan penyusunan berkas hidupnya yang paling penting. Sekarang, ia tinggal menunggu matahari terbit untuk menyaksikan bagaimana seluruh dunia Randy dan Sheila runtuh menjadi debu. Sebelum tidur, Alia melihat satu lagi unggahan di Instagram Sheila. Sebuah foto koper bermerek mewah dengan takarir, "Counting days to our days. Goodbye, boring life." Pesawat 2 Global Afrika. Alia tersenyum dingin sambil meletakkan ponselnya di nakas. "Benar, Sheila. Ucapkan selamat tinggal pada hidupmu yang sekarang, karena surga yang menantimu hanyalah dinginnya lantai penjara dan kehinaan yang abadi."
Pukul 9 pagi adalah waktu yang biasanya Alia gunakan untuk menikmati kopi kedua sambil memantau pergerakan bursa. Namun, hari ini, kopi itu terasa lebih tajam dan nikmat dari biasanya. Ia duduk di kursi kebesarannya di kantor konsultan keuangannya, menatap layar monitor yang menampilkan grafik real-time dari operasi pembersihan yang baru saja ia luncurkan. Langkah pertama dimulai dengan sebuah klik sederhana. Maya, sekretarisnya, telah mengeksekusi perintah pembekuan. Bu, semua akses kartu kredit korporat atas nama Pak Randy sudah dinonaktifkan. Sistem e-banking firma arsitekturnya juga sudah saya kunci melalui protokol keamanan berlapis karena terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang kita buat-buat, lapor Maya melalui sambungan telepon internal. Bagus, jawab Alia pendek. Bagaimana dengan tim audit? Mereka sudah berada di lobi kantor Pak Randy. Mereka masuk dengan surat tugas resmi dari Dewan Komisaris, yang mana adalah ibu sendiri sebagai pemegang saham mayoritas. Alia menutup telepon. Ia bisa membayangkan wajah Randy saat ini. Pria itu pasti sedang bersantai di ruang kerjanya, mungkin sedang melihat-lihat katalog rumah mewah di pinggiran Paris, sebelum para pria berseragam safari gelap masuk dan menyita laptop serta semua dokumennya. Di tempat lain, Randy memang sedang dalam suasana hati yang luar biasa. Ia baru saja mengirim pesan mesra kepada Sheila, menjanjikan bahwa mereka akan bertemu di bandara minggu depan untuk perjalanan tanpa kembali. Namun, tiba-tiba, pintu ruang kerjanya terbuka tanpa diketuk. Pak Randy, mohon maaf. Berdasarkan instruksi dari Dewan Komisaris, kami harus melakukan audit investigasi mendadak terkait adanya dugaan penggelapan dana operasional, ujar ketua tim audit dengan nada yang sangat datar namun mengancam. Randy bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam. Apa-apaan ini? Saya pemilik firma ini. Keluar kalian semua? Mohon maaf, Pak. Secara hukum, pemegang saham mayoritas telah mencabut kewenangan eksekutif Anda untuk sementara selama proses audit berlangsung. Akun Anda juga telah dibekukan, lanjut pria itu sambil meletakkan surat penyitaan di atas meja kayu jati milik Randy. Randy mencoba merogoh ponselnya untuk menelepon Alia, namun ponselnya justru bergetar karena notifikasi lain. Puluhan pesan masuk dari bank dan vendor, menyatakan bahwa pembayaran mereka tertunda dan fasilitas kredit perusahaan telah ditarik secara sepihak. Sementara itu, Alia tidak membuang waktu. Ia telah menyewa perusahaan pindahan profesional untuk datang ke apartemen mereka di Dharma Wangsa, apartemen yang Randy pikir adalah sarang rahasianya. Dengan kunci duplikat yang ia miliki dan bukti kepemilikan unit yang sebenarnya atas nama perusahaan Alia, tim tersebut mulai mengosongkan tempat itu. Semua barang mewah yang dibeli menggunakan uang Alia, tas-tas desainer Sheila, koleksi jam tangan Randy, bahkan sofa kulit impor, diangkut keluar. Alia memastikan tidak ada satupun barang yang tersisa, kecuali satu hal, sebuah amplop coklat besar yang diletakkan di tengah ruang tamu yang kini kosong melompong. Alia melangkah masuk ke apartemen itu saat tim pindahan hampir selesai. Ruangan yang dulunya menjadi saksi bisu pengkhianatan itu kini terasa dingin dan hampa. Aroma parfum jasmine and sandalwood masih tertinggal tipis di udara, namun Alia tidak lagi merasa mual. Ia merasa menang. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Randy. Pria itu langsung mengangkatnya pada dering pertama, suaranya terdengar panik dan frustrasi. Al, kamu di mana? Kantor sedang kacau. Ada orang-orang gila yang mengaku auditor masuk ke ruanganku dan membekukan semua rekeningku. Kamu harus bantu aku bicara dengan mereka? Teriak Randy. Alia terdiam sejenak, menikmati nada putus asa dalam suara suaminya. Mas, aku sedang di apartemen. Apartemen? Kamu di rumah? Syukurlah, tolong hubungi Pak Broto di Ban. Bukan di rumah kita, Mas, potong Alia dengan suara yang sangat tenang dan jernih. Aku di apartemen Dharma Wangsa. Unit 12B. Tempat yang sering kamu kunjungi setiap Jumat malam. Hening seketika di seberang telepon. Alia bisa mendengar napas Randy yang tertahan. Apa maksudmu, Al? Kenapa kamu di sana? Tanya Randy, suaranya kini bergetar karena ketakutan yang nyata. Apartemen ini sudah kosong, Mas. Semua barang di sini sudah aku sita karena dibeli dengan uang perusahaanku. Dan aku menemukan beberapa baju Sheila di sini. Sepertinya dia lupa membawanya saat dinas bersamamu, lanjut Alia dingin.
Jaringnya sudah tertutup, Randy. Kamu tidak punya akses ke kantor, tidak punya akses ke bank, dan proyek Emerald Coast? Itu hanya proyek fiktif yang kubuat untuk menarik semua sisa uangmu. Kamu menjebakku. Randy berteriak, suaranya pecah. Alia, kamu tidak bisa melakukan ini. Itu harta bersama. Harta bersama? Alia tertawa pendek, tawa yang terdengar sangat menyeramkan bagi siapapun yang mendengarnya. Ingat dokumen yang kamu tanda tangani minggu lalu? Kamu sudah melepaskan hak klaim harta bersama untuk semua aset besar yang kini atas namaku. Dan soal uang di Emerald Coast, itu sudah masuk ke rekening penampungan firma hukumku sebagai ganti rugi atas dana yang kamu gelapkan selama ini. Alia mematikan telepon tanpa menunggu jawaban. Ia tidak butuh lagi kata-kata Randy. Ia berjalan menuju pintu, namun langkahnya terhenti saat melihat Sheila baru saja muncul di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Sheila rupanya baru saja datang karena Randy tidak bisa dihubungi dan ia melihat truk pindahan di lobi. Gumam Sheila, matanya membelalak melihat ruangan yang kosong. Alia menatap mantan sahabatnya itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kalungnya bagus, Sheila. Pakai itu baik-baik selama kamu masih bisa, karena sebentar lagi jaksa akan menanyakan dari mana uang untuk membelinya. Kamu tidak akan berani? Sheila mencoba menggertak, namun suaranya menciut. Alia mendekati Sheila, berdiri begitu dekat hingga Sheila bisa melihat pantulan ketakutannya di mata Alia. Aku sudah melakukan semuanya, Sheila. Aku sudah mengamankan asetku, mengunci suamiku, dan sekarang aku akan menghancurkan kalian berdua tanpa menyisakan 1 sen pun untuk kalian makan. Selamat datang di dunia nyata. Alia melangkah pergi, meninggalkan Sheila yang berdiri gemetar di tengah ruangan yang hampa. Di luar, matahari bersinar terik, seolah merayakan kebebasan Alia dari belenggu pengkhianatan yang selama ini membutakannya. Penarikan jaring telah selesai, dan mangsanya kini sedang meronta di ambang kehancuran mutlak. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Randy mengemudikan mobilnya dengan kalap menuju rumah mereka, atau setidaknya tempat yang selama ini ia sebut rumah. Pikirannya kacau balau. Ia baru saja diusir dari kantornya sendiri oleh Satpam atas perintah Dewan Komisaris, dan saat ia mencoba menghubungi Sheila untuk meminta ketenangan, wanita itu justru balik memakinya karena ketakutan setelah bertemu Alia di apartemen rahasia mereka yang sudah dikosongkan. Randy membanting pintu mobil di garasi dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk atau setidaknya salah paham besar yang bisa ia selesaikan dengan 1 atau 2 kebohongan manis lagi. Alia, keluar kamu, teriaknya saat melintasi ruang tamu. Namun, tidak ada jawaban. Rumah itu terasa sunyi, namun suasananya aneh. Saat ia menyalakan lampu, ia menyadari sesuatu. Rumah itu tampak sangat rapi, terlalu rapi. Foto-foto pernikahan mereka yang biasanya menghiasi dinding sudah tidak ada, meninggalkan bekas bersih di atas ket tembok. Randy melangkah ke ruang makan. Di atas meja jati panjang itu, tidak ada hidangan makan malam. Hanya ada sebuah amplop coklat besar yang tebal dan sebuah ponsel yang tergeletak menyala. Dengan tangan gemetar, Randy membuka amplop itu. Isinya adalah tumpukan dokumen yang membuat lututnya lemas seketika. Di lembar pertama adalah surat gugatan cerai yang sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Di lembar-lembar berikutnya adalah bukti-bukti perselingkuhannya, foto-foto saat ia berpegangan tangan dengan Sheila, rekaman percakapan di apartemen Dharma Wangsa, hingga salinan kwitansi perhiasan yang ia beli. Namun yang paling menghancurkan adalah tumpukan terakhir, bukti audit investigasi yang menunjukkan alur dana ilegal dari perusahaan arsiteknya ke perusahaan cangkang milik Sheila. Di sana tertulis jelas, dugaan penggelapan dan pencucian uang. Tiba-tiba, ponsel di atas meja berdering. Sebuah panggilan video. Randy segera menyambungkannya. Layar ponsel menampilkan wajah Alia. Ia tidak lagi berada di rumah. Di belakangnya tampak latar belakang kantor polisi yang sibuk dengan lampu biru merah yang berkedip di kejauhan. Wajah Alia tampak sangat tenang, hampir tanpa emosi, sebuah pemandangan yang lebih menakutkan bagi Randy daripada amarah yang meledak-ledak. Sudah baca semuanya, Mas? Tanya Alia. Suaranya jernih, tanpa ada getaran kesedihan sedikit pun. Apa-apaan ini? Kamu menjebakku dengan investasi fiktif itu? Kamu tidak bisa melakukan ini.
Aku suamimu? Randy berteriak ke arah layar, wajahnya memerah karena malu dan marah yang bercampur aduk. Aku menjebakmu? Tidak, Randy. Aku hanya memberimu panggung untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu yang memilih untuk mengambil uang perusahaan, kamu yang memilih untuk mengkhianatiku dengan Sheila, dan kamu yang memilih untuk menandatangani semua dokumen pengalihan aset itu tanpa membacanya dengan teliti karena kamu terlalu sibuk membayangkan masa depan dengan wanita lain, jawab Alia dingin. Aku akan menuntut balik. Kamu melakukan penipuan dengan proyek Emerald Coast itu. Alia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Silakan saja. Tapi kamu lupa satu hal, Randy. Uang yang kamu investasikan di sana adalah uang hasil penggelapan dari perusahaan yang secara legal saham mayoritasnya adalah milik keluargaku. Secara hukum, aku hanya menyelamatkan aset keluargaku dari tangan pencuri. Dan Pak Gunawan sudah menyerahkan semua bukti pengakuanmu di apartemen tadi ke pihak kepolisian. Alia, tolong kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku Wilaf, Al. Sheila yang menggodaku, dia yang memintaku melakukan semua itu. Randy mulai merengek, mencoba taktik terakhirnya. Memelas. Jangan rendahkan dirimu lebih jauh lagi, Mas. Itu menjijikkan, potong Alia. Saat ini, tim pengacaraku juga sedang berada di rumah Sheila. Polisi akan segera menjemputnya untuk dimintai keterangan sebagai penadah barang hasil kejahatan dan keterlibatan dalam pencucian uang. Kalung Eternity Knot itu akan menjadi bukti fisik yang sangat bagus di pengadilan nanti. Randy jatuh terduduk di kursi makan. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak punya uang, tidak punya kantor, tidak punya rumah, dan sekarang ia terancam penjara. Malam ini adalah malam terakhir kamu tidur di rumah itu, Randy. Besok pagi, petugas penyitaan akan datang untuk mengganti semua kunci. Pakaianmu sudah aku masukkan ke dalam beberapa koper dan kutitipkan di pos satpam depan kompleks. Jangan pernah mencoba menghubungiku lagi, kecuali melalui pengacara, ujar Alia. Al, tolong jangan lakukan ini padaku. Selamat malam, Randy. Semoga kamu menikmati sisa malammu dengan bayang-bayang kehancuran yang kamu ciptakan sendiri, ucap Alia sebelum mematikan sambungan video tersebut. Randy melempar ponsel itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping, namun itu tidak mengubah kenyataan. Ia melihat ke sekeliling ruang makan yang mewah itu, menyadari bahwa setiap inci dari kemewahan ini bukan miliknya. Ia telah menukar kesetiaan seorang istri yang cerdas dengan nafsu sesaat dan keserakahan, dan kini ia harus membayar harganya dengan sisa hidupnya. Di kantor polisi, Alia melangkah keluar menuju mobilnya. Ia menarik napas dalam, merasakan udara malam yang segar masuk ke paru-parunya. Beban yang selama ini menghimpit dadanya telah angkat bicara. Ia telah mengamankan asetnya, harga dirinya, dan masa depannya. Pembongkaran telah selesai, dan sekarang saatnya bagi dia untuk membangun kembali hidupnya di atas fondasi yang lebih kuat, tanpa ada lagi retakan pengkhianatan. Dunia hukum dan sosial Jakarta bergerak lebih cepat daripada yang bisa diantisipasi oleh Randy. Hanya dalam waktu 3 hari setelah malam pembongkaran itu, nama Randy dan Sheila menjadi buah bibir di kalangan kelas atas, namun bukan karena prestasi, melainkan karena kejatuhan mereka yang memalukan. Sheila Aditya, yang biasanya selalu tampil dengan dagu terangkat dan aroma parfum mahal, kini harus merasakan dinginnya ruang interogasi. Ia ditangkap di apartemen temannya saat mencoba mengemas barang untuk melarikan diri ke Singapura. Polisi menyita semua aset yang ada padanya, termasuk tas-tas mewah, jam tangan, dan tentu saja, kalung berlian Eternity Knot yang menjadi saksi bisu aliran dana ilegal dari firma arsitektur Randy. Di dalam sel tahanan sementara, Sheila tampak kacau. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusut, dan wajahnya pucat tanpa riasan. Saat Randy datang untuk menemuinya, setelah pria itu berhasil mendapatkan penangguhan penahanan singkat dengan jaminan dari sisa tabungan ibunya yang sudah tua, Sheila tidak menyambutnya dengan pelukan. Ini semua salahmu, Randy, teriak Sheila dari balik jeruji besi saat mereka bertemu di ruang kunjungan. Kamu bilang istrimu itu bodoh. Kamu bilang semuanya aman. Sekarang aku kehilangan segalanya. Reputasiku hancur. Randy, yang penampilannya tidak jauh berbeda kacaunya, mengenakan kemeja kusut yang belum diganti 2 hari, menatap Sheila dengan tatapan kosong. Aku kehilangan lebih banyak darimu, Sheila.
Aku kehilangan kantor, rumah, dan semua harga diriku. Aku hanya mencoba memberikan apa yang kamu minta. Aku tidak pernah memintamu untuk menjadi amatir sampai tertangkap oleh Alia, bentak Sheila sinis. Pergi kamu. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku akan menyewa pengacara dan memastikan semua kesalahan ini jatuh padamu. Kamu yang menggelapkan dana, bukan aku. Aku hanya menerima hadiah dari kekasihku. Randy terpaku. Wanita yang ia puja, yang ia bela habis-habisan hingga tega mengkhianati Alia, kini membuangnya seperti sampah saat kegelapan datang. Di saat itu, Randy baru menyadari betapa benarnya kata-kata Alia dulu. Sheila hanya mencintai kemewahan yang bisa ia berikan, bukan dirinya. Sementara itu, Alia berdiri tegak di ruang sidang pengadilan agama untuk pembacaan putusan Sela mengenai penguasaan aset. Ia tampak anggun dengan setelan putih gading yang melambangkan awal yang baru. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya saat ia memaparkan bukti-bukti tambahan melalui Pak Gunawan. Randy hadir di persidangan itu tanpa pengacara karena ia tidak lagi mampu membayar biaya hukum yang selangit. Ia duduk di kursi tergugat, menatap punggung Alia dengan penuh penyesalan yang terlambat. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, termasuk dokumen hibah mutlak yang telah ditandatangani tanpa paksaan, serta bukti pengalihan dana ilegal ke pihak ketiga, hakim mengetuk palunya dengan tegas, maka pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset properti dan saham perusahaan tetap berada dalam penguasaan penggugat, saudari Alia. Saudara Randy juga diwajibkan mengembalikan kerugian perusahaan sebesar 12 miliar rupiah yang telah disalahgunakan. Randy merasa seolah ada beton besar yang menghantam dadanya. Uang 12 miliar itu sudah lenyap di lubang hitam, proyek Emerald Coast milik Alia. Ia tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Itu artinya, setelah kasus perceraian ini selesai, ia akan langsung diseret kembali ke pengadilan pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun. Setelah sidang ditutup, Randy mengejar Alia di koridor pengadilan. Teguh. Alia berhenti, namun ia tidak berbalik. Ia membiarkan Pak Gunawan dan 2 orang pengawal pribadinya berdiri sebagai barikade di antara mereka. Tolong, aku mohon. Randy bersimpuh di lantai koridor yang dingin, memicu perhatian orang-orang di sekitar. Aku tahu aku salah. Aku tertipu oleh Sheila. Cabut laporannya, Al. Biarkan aku bekerja untukmu, aku akan jadi asistenmu, aku akan melakukan apa saja untuk membayar hutangku. Jangan biarkan aku membusuk di penjara. Alia berbalik perlahan. Ia menatap Randy dari atas ke bawah dengan tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Itu adalah tatapan rasa kasihan yang sangat dalam, jenis rasa kasihan yang diberikan seseorang kepada serangga yang terjepit. Kamu tidak tertipu oleh Sheila, Randy. Kamu tertipu oleh keserakahanmu sendiri, ujar Alia pelan namun tajam. Kamu pikir kamu bisa memiliki segalanya. Kecerdasanku untuk membangun hartamu, dan kecantikan Sheila untuk memuaskan nafsumu. Di dunia keuangan, itu disebut sebagai overleverage. Dan sekarang, saatnya kamu mengalami kebangkrutan total. Al, aku mohon. Jangan memanggil namaku lagi, potong Alia. Setiap detik yang kuhabiskan untuk bicara denganmu adalah kerugian investasi bagiku. Nikmati sisa waktumu sebagai orang bebas sebelum jaksa membacakan tuntutannya besok pagi. Alia melangkah pergi, tumit sepatunya berbunyi ritmis di lantai marmer, meninggalkan Randy yang menangis terseduh-seduh di tengah keramaian. Pria itu kini benar-benar sendirian. Sheila telah mengkhianatinya, teman-teman bisnisnya memutus kontak, dan istrinya yang cerdas telah menutup semua pintu maaf. Di luar gedung pengadilan, kilat kamera wartawan menyambut Alia. Ia memberikan pernyataan singkat dan berkelas tentang pentingnya integritas dalam pernikahan dan bisnis sebelum masuk ke dalam mobilnya yang mewah. Di dalam mobil, Alia menarik napas lega. Kehancuran pengkhianat itu sudah lengkap. Sekarang, tidak ada lagi beban yang menahannya untuk terbang lebih tinggi. Ia telah menang secara legal, finansial, dan yang paling penting, secara mental. 6 bulan kemudian, Jakarta menyambut pagi dengan langit yang cerah. Di puncak salah satu gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Alia berdiri di balik jendela kaca kantor barunya, Alia Capital Group. Kantor ini bukan lagi warisan atau usaha bersama yang ternoda pengkhianatan. Ini adalah kerajaan yang ia bangun dari nol, murni atas namanya dan visi strategisnya sendiri.
Pagi itu, Maya masuk dengan sebuah tablet di tangan dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Bu, ini laporan perkembangan terakhir. Kita baru saja memenangkan tender pengelolaan aset untuk konsorsium internasional di Singapura. Dan, ada kabar dari Pak Gunawan. Alia berbalik, menyesap kopi hitamnya. Bagaimana putusannya? Randy divonis 8 tahun penjara atas kasus penggelapan dan pencucian uang. Permohonan bandingnya ditolak karena bukti yang kita ajukan terlalu solid, Maya menjelaskan dengan nada puas. Sedangkan Sheila divonis 5 tahun sebagai penadah dan turut serta. Kabarnya, mereka sempat bertengkar hebat di persidangan terakhir, saling tuding hingga harus dilerai petugas. Alia mengangguk tenang. Informasi itu tidak lagi memberinya kepuasan yang meledak-ledak seperti dulu. Rasa haus akan balas dendam telah lama digantikan oleh ketenangan jiwa. Baginya, Randy dan Sheila hanyalah catatan kaki dalam sejarah hidupnya yang sudah ia tutup bukunya. Terima kasih, Maya. Siapkan jadwal untuk pertemuan dengan tim arsitek baru siang ini. Aku ingin memastikan desain panti asuhan dan sekolah bisnis gratis yang kita sponsori di pinggiran kota segera dimulai pembangunannya, ujar Alia. Setelah Maya keluar, Alia duduk di kursi kebesarannya. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah foto lama, foto dirinya saat masih menjadi istri naif yang selalu berada di bayang-bayang Randy. Ia menatap foto itu sejenak, lalu dengan gerakan perlahan namun pasti, ia memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. Suara mesin itu terdengar seperti musik di telinganya, melambangkan hancurnya sisa-sisa masa lalu yang menyakitkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunda Randy, satu-satunya orang dari masa lalunya yang masih ia hormati. Alia, terima kasih telah tetap membiayai pengobatan ibu meski Randy telah menghancurkan semuanya. Kamu benar-benar wanita yang luar biasa. Maafkan kesalahan anak ibu. Alia hanya membalas dengan singkat, ibu tidak bersalah. Jaga kesehatan ibu. Alia bukan orang yang kejam kepada mereka yang tidak bersalah. Ia hanya tegas kepada mereka yang memilih untuk menjadi musuhnya. Sore harinya, Alia menghadiri acara peluncuran proyek properti terbarunya. Kali ini, ia tidak berdiri di samping pria manapun. Ia berdiri sendirian di atas panggung, di bawah lampu sorot, sebagai sosok yang dikagumi oleh banyak pengusaha muda. Banyak yang bertanya apa rahasia kesuksesan saya, ujar Alia di depan mikrofon, suaranya bergema penuh wibawa. Rahasianya sederhana, jangan pernah meremehkan seseorang yang diam saat dikhianati. Karena seringkali, mereka tidak sedang meratapi nasib, melainkan sedang menghitung berapa biaya yang harus Anda bayar untuk setiap tetes air mata yang mereka simpan. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Di antara kerumunan itu, Alia melihat masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang kebohongan atau manipulasi. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi kekayaan, dan kehancuran menjadi kebangkitan yang megah. Alia bukan lagi sekadar istri CEO yang dikhianati, ia adalah CEO dari hidupnya sendiri. Saat ia melangkah turun dari panggung, ia melihat matahari terbenam yang indah di ufuk barat. Baginya, itu bukan hanya akhir dari sebuah hari, melainkan akhir dari sebuah babak gelap. Besok, fajar akan kembali menyingsing, dan Alia sudah siap untuk menaklukkan dunia dengan tangannya yang kini jauh lebih kuat dan hati yang jauh lebih bijaksana. Tamat.